Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa membuat video pembelajaran mengenai materi tanaman obat pada mata kuliah etnobotani. Nah, salam berangkat salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Ganda Hizrasi Selaras sebagai dosen pengampu pada mata kuliah etnobotani. Nah, baiklah, kami dari kelompok 4 yaitu akan membawakan materi obat yang beranggotakan pertama ada Anissa Maharani dengan NIM 20031123. Yang kedua, Afifah Zahra Pamela dengan NIM 20031045. Yang ketiga ada Khairutunisa dengan NIM 20031013. Dan yang keempat saya sendiri sebagai moderator Marina Azhara Nasution dengan NIM 20031151. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis tumbuhan obat, yang itu klasifikasinya mengenai pengklasifikasian tanaman obat dapat dibedakan berdasarkan habitus tumbuhan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada herba, yaitu jahe, kunyit, kencur, bawang putih. Yang kedua ada liana, jenis tanamannya adalah badotan, dan labu siam. Yang ketiga ada semak, contoh tanamannya yaitu jeruk nipis, petai cina, dan kacang panjang. Dan yang keempat ada jenis tanaman pohon, contohnya seperti mengkudu dan belimbing. Untuk jenis tanaman pertama yaitu herba akan disampaikan oleh rekan saya Afifah. Kepada Afifah dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator untuk klasifikasi pertama yaitu herba. Herba adalah tumbuhan yang tidak membentuk kayu dengan batang yang lunak dan berair. Contoh yang pertama yaitu jahe. Jahe dengan nama latin Zingiber officinale adalah tanaman rimpang yang sangat populer dalam kalangan obat. Rimpangnya itu berbentuk jewari dan mengembang dalam tanah. Manfaatnya bisa sebagai mengurangi reaksi alergi, meredakan nyeri, memperkuat sistem imun, dan antiinflamasi. Jahe terbagi 3, ada jahe merah, jahe putih kuning besar, dan jahe putih kuning kecil. Untuk jahe merah dia warnanya merah dan lebih kecil, mengandung banyak minyak asiri, jadi dia itu lebih harum, sehingga cocok untuk ramuan obat. Lalu kalau ada jahe putih kuning besar, disebut juga dengan jahe gajah atau jahe badak. Ukuran rimpangnya itu cenderung lebih besar dan gemuk, serta lebih menggembung. Untuk jahe putih kuning kecil itu disebut dengan jahe sunti atau jahe emprit, karena dia memiliki ruas yang lebih kecil. Untuk selanjutnya ada kencur. Kencur dengan nama latin Curcuma domestica. Tumbuhan ini memiliki rimpang dalam tanah, bergerombol dan bercabang. Batangnya semu dengan daun tunggal. Bunganya keluar dalam bentuk buliran setengah duduk dari ujung tanaman di sela daun. Manfaatnya itu untuk dapat mengatasi radang lambung, influenza, masuk angin serta batuk. Kencur ini ada dua jenis. Yang pertama itu kencur daun sempit, yaitu kencur yang ukuran daunnya itu memanjang dan ramping serta cenderung sempit. Tangkainya, daunnya relatif lebih panjang daripada daun kencur jenis panjang. Yang kedua ada kencur daun lebar, yaitu memiliki ukuran daunnya itu lebih besar dan pendek dibandingkan kencur daun sempit. Untuk contoh selanjutnya ada kunyit. Kunyit ini adalah tumbuhan yang terdiri dari 5 hingga 15 helai daun dengan panjang 85 hingga 25 cm. Kunyit dengan nama latin Curcuma longa. Manfaatnya itu untuk memperkuat imun, anti kanker, dapat mencegah diabetes, menurunkan resiko depresi, yang terakhir menjaga kesehatan rambut. Selanjutnya ada bawang putih. Bawang putih ini mengandung vitamin C, B6, kalium, kalsium, fosfor, seng, dan mangan. Bawang putih dengan nama latin Allium sativum memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dapat menurunkan hipertensi, mengurangi masalah saraf, menyehatkan darah, dan meningkatkan sistem imun. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada rekan kami Afifa atas menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk jenis tanaman herba yaitu semak akan disampaikan oleh Khairatun Nisa. Kepada Khairatun Nisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu semak. Semak adalah tumbuhan berkayu dengan ukuran yang lebih kecil dari pohon, memiliki ranting dan bercabang banyak. Yang pertama contohnya yaitu jeruk nipis. Tumbuhan ini memiliki rasa asam dan sedikit pahit. Nama spesiesnya yaitu Citrus aurantifolia. Dan adapun manfaat jeruk nipis, yang pertama airnya yaitu sebagai obat batuk, yang kedua buahnya yaitu mengurangi panas di perut, dan yang ketiga kulitnya membantu proses pencernaan, dan yang keempat bijinya untuk anti racun atau bisa mematikan. Yang kedua yaitu Petechina, yang nama latinnya Leucaena leucapala. Tumbuhan ini memiliki batang pohon yang keras dan tidak begitu besar. Manfaatnya yaitu pereda nyeri dari kram dan menutrisi kulit. Baiklah, untuk jenis tanaman herba yaitu liana akan disampaikan oleh rekan kami Anissa Marani. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya ada liana, yaitu sekelompok tumbuhan berkayu yang bertangkai panjang namun berakar di tanah dan melilit tanaman lain untuk menemukan penopang atau tumbuhan memanjat. Untuk yang pertama tuh ada bandotan atau nama latinnya Ageratum conizoides. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan liar yang dapat ditemukan di mana saja yang mengandung banyak manfaat sebagai obat. Adapun manfaat dari bandotan ini yang pertama obat hipertensi, anti-inflamasi, anti-diabetes. Selanjutnya ada labu siam atau nama lainnya Sechium edule. Tumbuhan ini umumnya merambat atau agak memanjang atau memanjat. Manfaat dari tumbuhan ini adalah pencegah kanker, menurunkan kolesterol, mengatasi asam urat, dan mengatasi diabetes. Baiklah, untuk jenis tanaman obat selanjutnya yaitu pohon. Pohon akan saya sampaikan sendiri. Pohon merupakan tumbuhan berkayu tinggi besar, memiliki satu batang utama yang tumbuh tegak menopang tajuk pohon. Jenis tanaman obat-obatan yang berjenis pohon yaitu belimbing. Tumbuhan ini berbentuk khas seperti bintang saat dipotong, yang dimana belimbing memiliki nama latin yaitu Averrhoa carambola yang memiliki manfaat untuk obat batuk, mengatasi sariawan dan gusi berdarah, serta mengurangi tekanan darah tinggi. Yang kedua ada mengkudu dengan nama latin Morinda citrifolia. Tumbuhan ini dapat dimanfaatkan bagian buah, akar, dan daunnya sebagai obat. Manfaat dari mengkudu ini adalah menurunkan lemak dan kolesterol, serta antiinflamasi. Baiklah, itulah dia pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.